Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita memasuki pembahasan terakhir pada pembahasan tafsir halaman ke-16 dalam rangkaian ayat 102 sampai 105 dalam surah Al-Baqarah. Kita akan mempelajari beberapa pelajaran yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat tersebut. Min fawaidil ayati, di antara pelajaran yang bisa diambil dari ayat-ayat tersebut. Pertama, su'u adabil yahud. Penjelasan ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa buruknya adab ya, dan akhlak orang-orang Yahudi ma'a anbiya'illah, ya, terhadap nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Haitsu, di mana nasabu, mereka menyandarkan atau menisbatkan ila Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, ta'atis sihir, bahwa beliau menggunakan sihir. Fa barra'ahu Allah minhu, maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama baik beliau dari hal tersebut. Wa akdzabahum, ya, dan mendustakan, ya, atau menegaskan kedustaan fi za'mihim, pada klaim orang-orang Yahudi itu. Jadi saya kira memang sejarah Yahudi salah satu yang menjadi catatan yang paling jelas dalam sejarah Yahudi itu adalah bahwa mereka dikenal sebagai umat yang paling banyak track recordnya dalam menghinakan, ya, atau merendahkan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an-sihra lahu haqiqatun wa ta'sir. Ayat ini dalam rangkaian ayat ini juga, terutama ayat 102, kita menemukan bahwa sihir itu lahu mempunyai haqiqatun, mempunyai hakikat. Artinya dia adalah sesuatu yang faktual, sesuatu yang nyata, wa ta'sir, ya, dan memang mempunyai pengaruh fil uquli, pada akal manusia, wal abdani, dan fisik manusia. Maksudnya sihir itu tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa dia adalah sebuah ilusi saja, ya, sesuatu yang sebenarnya dalam tataran pikiran saja dan tidak punya wujud, ya, tidak punya wujud nyata di kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita. Nah, ayat 102 menunjukkan bahwa sihir itu mempunyai hakikat, ya, dia adalah sesuatu yang faktual. Maka contoh yang Allah sebutkan pada ayat 102 itu adalah bahwa salah satu bentuk sihir itu adalah memisahkan antara suami dan istri. Nah, kita sering melihat hal seperti itu terjadi, dan terjadinya perpisahan atau perceraian antara suami istri diakibatkan oleh sihir itu adalah sesuatu yang faktual, bukan sesuatu yang hanya dalam tataran ilusi, ya, dalam tataran ilusi kita saja, ya, bahwa kelihatan dia seperti bercerai padahal sebenarnya tidak bercerai, tidak seperti itu. Jadi memang dia sesuatu yang hakiki dan mempunyai dampak. Kemudian yang kedua, wasahiru kafir, dan seorang tukang sihir itu adalah kafir. Wa hukmuhu, dan hukuman untuk seorang tukang sihir di dalam Islam itu adalah al-qatl, ya, dia harus dihukum hukum bunuh. Kemudian yang ketiga, la yaqa'u fi mulkillahi ta'ala, tidak akan terjadi dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala syai'un, sesuatu, minal khairi, ya, berupa kebaikan, wal wasyarri, dan keburukan, illa biiznihi, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, wa ilmihi, ya, dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitannya tadi dengan sihir, ya, bahwa meskipun sihir itu nyata adanya, tetapi kita harus meyakini bahwa si tukang sihir itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang Allah
takdirkan, ya, kecuali apa yang Allah takdirkan. Dan ingat bahwa tidak semua yang Allah takdirkan terjadi itu berarti bahwa sesuatu itu dicintai, disukai atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak semua yang terjadi itu berarti dia diridhoi, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus yakin ini bahwa kebaikan, keburukan itu bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Sehingga kita tidak perlu takut, ya, keburukan akan menimpa kita karena kita yakin kita tidak akan mengalami itu kalau Allah tidak menakdirkan. Sebagaimana ketika kita dalam kondisi lapang, senang, kita tidak boleh juga larut, ya, karena kesenangan itu bisa saja hilang kalau Allah menghendaki. Kemudian yang keempat, sadduz dzara'i. Ya, ini istilah dalam kajian hukum Islam, kajian fikih, itu sadduz dzara'i artinya menutup jalan pada keburukan atau pada kemudaratan. Nah, sadduz dzara'i ini, ya, usaha upaya menutup jalan pada keburukan atau kemudaratan itu min maqasidis syariati, salah satu tujuan utama dari syariat Islam ini. Karena itu di dalam ayat, ya, dalam ayat keberapa tadi? Ayat ke-104, ya, dalam kasus perkataan ra'ina itu, ya. Nah, di situ, maaf. Di sini dikatakan fakullu qaulin, maka setiap perkataan au fi'lin atau perbuatan yang yuhimu, yang dapat, yang diasumsikan bisa menyebabkan terjadinya umuran, hal-hal yang fasidah, yang rusak, yang buruk, maka yajibu tajannubuhu, maka itu harus dijauhi, ya, ya, harus dihindari, wal bu'du anhu, dan harus dijauhi. Nah, ini, ya, jadi meskipun hukum asalnya sesuatu itu adalah boleh, tetapi kalau dia mempunyai efek yang buruk, maka itu harus dihentikan. Yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, annal fadla biyadillah, bahwa karunia itu sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi, dan dia sajalah satu-satunya yang yakhtassu bihi, mengspesifikkan, mengistimewakan karunia itu, may yasha'u, ya, kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, ya, birahmatihi, dengan rahmat, wa hikmatihi, dan kemaha bijaksanaannya Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah iri, tidak usah dengki, tidak usah hasad, ya, ketika orang lain mendapatkan kelebihan, karunia, ya. Karena pada dasarnya setiap karunia dan kelebihan itu juga adalah ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita belum tentu bisa menanggung ujian, ya, satu nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sesi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita bertemu kembali dalam pembahasan ayat-ayat berikutnya pada halaman-halaman selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.